Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat detail kusen pintu dan jendela ya dari denah. Di sini ada denah lantai 1 dan lantai 2. Lalu ketika arsiran-arsiran yang ada, furniture kita hapus, itu kita akan dapat rencana kusen lantai 1 dan lantai 2 nanti ya. Diberi kode setiap kusen yang ada. Kalau di sini dilihat ada J1, P1, J2 dan seterusnya. Nah, di sini kita nantinya akan membuat rencana kusen pintu dan jendela dan detailnya juga nih ya. Di sini ada salah satu contoh detail P1 dan J1. Bagaimana ini kita nanti membuat ya? Langsung saja kita praktekkan. Saya akan mengambil contoh di J berapa ya ini ya? Saya ambil J1 saja. Saya akan mengambil J1, saya copy dulu. CO ya pakainya, copy, enter. Klik sembarang. Lalu saya akan menggambar nanti di posisi sini. Saya akan mengambil satu lagi pintu. Pintunya saya akan mengambil di pintu utama ya, pintu 1. Perhatikan, seleknya kita tidak pakai selek kiri. Kenapa? Kalau kita pakai selek kiri, akan terselek semuanya. Yang tidak kita butuhkan ikut juga nih. Berarti kita harus mengambil dari selek kiri, selek biru ya. Saya copy, CO, enter. Klik sembarang. Saya arahkan ke tempat yang kosong untuk nanti menggambar ini. Detailnya saya klik, escape. Ya. Untuk memudahkan ini saya rotasi dulu. Saya select. RO itu rotasi. Klik sembarang. Ya. Perhatikan. Kita akan menggambar tampaknya nanti itu dari tampak depan ya. Berarti rotasinya seperti ini arahnya. Bukan seperti ini. Ya, daun pintunya kita letakkan di bawah, berarti rotasinya seperti ini nih ya. Daun pintunya ketika saya rotasi ya, saya kembalikan tutupan dari pintunya ya seperti ini. Saya perbaiki dulu, saya hapus yang tidak perlu. XL, enter. Saya butuh garis horizontal ya untuk menyamakan posisinya dulu supaya nanti enak. Yang ini detail pintunya saya pindah, move ke acuan lantai. Oke, ini tadi kodenya J1 ya. Saya copy. Yang ini tadi itu kodenya apa, saya cek dulu. Yang saya ambil tadi itu di area pintu masuk dari denah lantai 1, berarti itu adalah P1. Saya edit dulu, edit, ED, enter. Saya ganti P1, klik di luar ya. Kalau sudah, sekarang saya akan mulai dari kusen jendela dulu ya, dari kusen jendela dulu. Saya memerlukan garis X-line ya, vertikal. XL, enter. V, enter. Perhatikan, dimulai dari titik terluar dulu saja, terluar dari penampang kusennya ya, terluar. Aduh, kurang tepat, Ctrl Z. Nanti saya hapus yang sudah terjadi, tidak bisa di Ctrl Z. Ketika X-line itu biasanya kita tidak bisa Ctrl Z ya. Saya skip. Saya hapus, erase. Jangan lupa di sini harusnya kita tadi memastikan bahwa garis yang kita pakai itu adalah garis kusen pintu dan jendela kayu. Ya. Kalau pakai cara cepatnya berarti LA, enter. Kalau tidak tertampil di interface kalian, lalu kayunya ini pastikan tanda centang ini aktif. Klik 2 kali aja,
di bagian layar kayu. Kalau sudah di close. Setelah pakai X-line vertikal, kita butuh X-line horizontal. XL enter. Horizontal itu berarti H enter. Klik sembarang di sini dulu saja. Kita escape. Kalau sudah, kita offset. Ya, garis horizontal ini yang saya select akan saya copy ke arah atas setinggi 2 meter. Ya. Setinggi 2 meter. Berarti O enter, offset. 2 meter dalam satuan mili berarti 2000 mili, enter. Klik garis yang mau di offset, arahkan ke atas, enter. Lalu penampang untuk ambang atas dari kusen itu kan kita kemarin pakai kayu yang ukuran 6-15 ya. Kita offset, O enter, 60 mili, enter, 6 cm. Garis ini kita offset ke atas seperti itu. Ya, ini belum escape, belum mematikan perintah ya. Kalau mau menggunakan perintah yang sama, tinggal kita enter 2 kali lagi seperti ini. Kita offset berapa lagi butuhnya? Misal 40 cm, berarti 400 mili. Garis yang ini kita offset ke arah atas lagi. Enter 2 kali lagi untuk memakai offset lagi. 66 cm. Klik arahkan ke atas. Oke. Setelah itu, perhatikan kenapa tadi kita dari posisi horizontal pertama garis ini ya ke atas itu 2 meter, karena posisinya biasanya kita lihat rata-rata tinggi orang Indonesia lah itu harusnya sekitar 2 meter ya. Tapi kalau kusen jendela itu kan tidak sampai permukaan lantai bawah nih. Berarti tidak seperti lantai ya. Kalau tidak seperti kusen pintu maksudnya. Kalau kusen pintu dari 0 ke 200 ya. Tapi nanti kalau kusen jendela kita balikan lagi dari ambang yang atas ini, kita offset turun ke bawah lagi, tidak mencapai permukaan lantai. Memakai berapa? Enter 2 kali lagi karena mengaktifkan perintah offset lagi ya. Kalau misal sudah TR skip gitu, tinggal O enter lagi. Terus di offset 150 cm, berarti 1500 mili. Klik garisnya, arahkan ke bawah. Enter 2 kali lagi. Kayunya ukuran 60 mili, 6 cm tadi ya. Enter. Arahkan ke bawah lagi. Escape. Ya, setelah sudah dapat garis ini, kalian bisa menggunakan REC. REC enter. Perhatikan titik ini, intersection, diarahkan sampai ke pojok kanan bawah ini ya. Saya kecilkan, perhatikan di sini. Enter lagi, masih mengaktifkan perintah yang sama. Sekarang kita bikin REC yang ada di sini, isiannya gitu ya. Enter lagi, mengaktifkan lagi, klik kiri lagi, enter, klik kiri lagi. Ulangi perintahnya untuk area kusen jendela ya. Daun jendela yang ada di bawah ini ya, ada 1, 2, 3. REC enter, kiri situ, kelirikan sampai kanan bawah, enter lagi untuk mengulang perintah yang sama, kiri atas sampai kanan bawah, enter lagi, kiri atas sampai kanan bawah. Setelah itu kita select kiri aja semua garis ini sampai sini aja, yang bawah ini kita sisakan nanti untuk kusen pintu ya. Saya hapus del langsung boleh, enter boleh. Nah, ini akhirnya kita dapat bentuk utama dari kusen jendela ya. Setelah itu, perhatikan, kita lihat
detail yang ada di bawah sini ya. Kalau diperhatikan, di sini ada daun jendela yang saya select ini ya. Dan daun jendelanya ini tidak tepat berada di jarak yang saya ukur ini. Kalau ini sampai sini itu jaraknya 500 mili, berarti 50 cm. Ada daun jendela yang masuk sedalam 10 mili atau 1 cm. Berarti kalau saya mau cross check ya, pakai XL enter, V enter, saya arahkan ke sini. Saya cek gambar kusen pintu dan jendela di sini. Ternyata daun jendelanya itu berada di garis yang kita buat tadi X line sini. Berarti harus kita offset sejauh 1 cm atau 10 mili. Ini saya hapus. Kita offset, enter 10 mili tadi ya. Daun jendelanya ini ternyata masuk. Berarti kalau masuk tuh berarti ke arah sini yang ngekliknya ya. Saya ulang, enter 10 enter, klik garis ini masuk. Klik garis ini masuk. Klik garis ini juga masuk. Ya, yang atas pun kita buat sama, klik masuk. Klik garisnya arahkan ke dalam sini, klik. Klik garisnya arahkan masuk, klik kiri ya, klik. Setelah itu escape. Lalu kan di sini ada 2 garis ya, 2 garis. Kalau kita lihat tadi daun jendela terluar itu yang ini, yang masuk ke dalam 1 cm tadi. Sekarang lebar daun pintunya kita buat 6 cm ya, 60 mili. enter 60 enter. Skip, saya ulang, enter 60 enter. Ini kita offset ke dalam. Lainnya sama ya, ini yang paling luar ke dalam. Yang paling luar arahkan ke dalam, klik kiri. Paling luar ini arahkan ke dalam, klik kiri. Luar, arahkan ke dalam, klik kiri. Paling luar, arahkan ke dalam, klik kiri. Escape. Akan dapat seperti ini. Setelah itu, perhatikan. Kalau dari tampak depan jendela ini tidak mungkin ada 2 garis ini, ya kan? Berarti garis yang ini itu harusnya garis putus-putus. Kenapa? Perhatikan. Seakan-akan kalian berdiri di sisi sini. Kalau melihat objek kusen, garis yang ini itu tidak kelihatan. Ya, dari tampak depan itu garis yang kelihatan, garis yang ini 1, garis 2 ini. Garis yang ketiga ini tadi itu tidak kelihatan, makanya harus kita ganti garisnya menjadi putus-putus. Ya, spawningan itu nyebutnya ya. Garis 1, 2 ini disebut spawningan. Ya. Garis ini harus kita ganti menjadi putus-putus. Klik, arahkan ke layar kalian. Cari layar putus. Nah, saya escape. Ya, jadi ini putus-putus itu mengindikasikan ada garis di situ tapi tidak kelihatan. Ya. Lalu untuk menyamakan ke sisi yang lain supaya lebih cepat kita gunakan MA, enter, arahkan garis putus-putus, kopikan mana yang membutuhkan garis putus-putus juga. Sini, sini, oke, di sini dan di sana. Jangan lupa di save. Ya, waktu itu sempat saya terangkan untuk menyimpan secara otomatis gambar kalian itu gunakan OP enter ya, option. Di bagian open and save ya, centang pilihan automatic save, isi setiap berapa menit sekali kalian akan menyimpan gambarnya. Berarti di sini monggo bisa disesuaikan keinginan kalian, kebutuhan kalian. Lalu di OK. Ya. Untuk mengantisipasi
gambar kalian nanti tidak hilang. Misal mati lampu atau rusak laptop, tiba-tiba mati gitu, akan tersave otomatis. Kembali di sini ya, kusen pintu dan jendela. Berikutnya, di bagian tepi-tepi ujung di sini harusnya itu ada namanya, kalau saya arahkan ke gambar ini lagi ya, itu ada namanya kupingan. Ya, ada namanya itu kupingan. Kita harus buat kenapa? Supaya pada saat pemasangan kusen ke tembok, ya, itu ada ikatan. Kita gunakan polyline, PL Enter. Klik di ujung kiri atas ini, arahkan ke kiri. Masukkan angka 100 mili, berarti 10 cm. Ke bawahnya itu lebar kayu yang kita pakai tadi ukurannya 60 mili, 6 cm. 60, enter. Baru arahkan ke tepi sini. Perpendicular ya, pastikan tegak lurus. Klik escape. Sekalian kita gambar L enter. Di sini kita beri ikatan silang seperti ini. Kenapa? Supaya nanti ada alur kapur ya di situ ya. Di sini nanti biasanya realitasnya pada saat pelaksanaan praktek kusen pintu dan jendela itu dibeli alur dengan menggunakan gergaji ya. Ini digergaji ke sini, gergaji ke sini. Kalau sudah seperti ini, tinggal dicerminkan aja hasil ini kupingan kiri ke sebelah kanan. Tinggal pakai cara MI enter. Cari midpoint-nya, tengah-tengah. Ini arahkan ke atas atau ke bawah boleh. Ya, coba dulu hasil cerminannya ada berada di mana. Oh, sudah berada di kanan. Tinggal diklik, ada keterangan N ini, tinggal di enter saja. Lalu dua-duanya ini juga kita cerminkan sekalian ke arah bawah. Gunakan MI enter. Cari midpoint dari yang garis vertikal ini, klik, arahkan ke kiri atau ke kanan, lalu klik kiri ya. Ada N, enter. Sudah jadi seperti ini. Ya. Oke. Setelah itu, kita akan lanjutkan. Penampang ini kita akan perbaiki lagi ya. Penampang ini akan kita perbaiki lagi. Karena di sebelah kiri atas tadi itu ada kupingan ya. Ini juga harus tergambarkan dalam detail penampang ya. Di detail penampang ini saya hapus saja ya. Saya hapus. Saya arahkan ke atas sedikit saja. Yang ini perhatikan, ini saya hapus dulu, saya hapus. Setelah ini kan masih jadi satu kesatuan garis ya, masih jadi satu kesatuan garis. Ini saya explode, saya select semuanya, X enter. Karena di sini sudah ada perwakilan garis horizontal 1, 2, dan 3. Yang di sini berarti sudah tidak saya butuhkan, saya del saja karena perwakilan. Oke, kalau sudah garisnya ini yang horizontal akan saya perpanjang sampai sisi kanan ya. Sisi paling kanan, saya gunakan extend, enternya sekali. Batas saya memperpanjang garis itu berarti garis tepi kanan ini. Saya enter. Garis yang saya mau perpanjang tinggal diklik aja. Tinggal diklik. Tinggal diklik. Otomatis garis yang sudah kita buat itu memperpanjang ke kanan ya. Yang garis ini saya hapus dulu. Sekarang saya extend, X enter 2 kali. Kalau tadi enter sekali ya. Kalau enter 2 kali itu berarti memperpanjangnya langsung seperti ini. Seperti ini.
seperti ini ya. Ini saya trim dulu. Setelahnya di sini itu sebenarnya ada alur kapur ya, alur kapur ukuran 1 cm dikali 1 cm ya, 1 cm dikali 1 cm. Kita bisa langsung gambarkan ya. O enter offset 1 cm itu berarti 10 mili. Ini ke bawah, ininya ke kanan. Setelah itu saya hanya butuh garis yang ini, set. Ini sama ini harus saya potong. Saya pakai chamfer aja bisa. Chamfer, pastikan D-nya itu 00 semuanya ya. Tinggal diklik ini, garis ini akan ketemu dengan garis ini, sisanya terbuang. Dua garis ini saya akan cerminkan ke arah bawah. MI, enter. Cari midpoint-nya, arahkan secara horizontal seperti ini, ke kiri atau ke kanan, klik ACC, enter. Dua garis yang kita buat ini tadi, ya, dua objek maksudnya, untuk alur kapurnya ini kita cerminkan juga ke arah kanan. MI, enter. Cari midpoint dari garis horizontal ini. Nah, ada simbol segitiga. Klik sembarang di segitiga itu, arahkan ke atas atau ke bawah. Klik enter. Otomatis akan tercopy di sisi kanan. Setelah dapat ini, kita trim TR enter 2 kali garis yang tidak kita butuhkan. Ini saya potong. Ini saya potong. Ya. Kalau kalian pakai klik objek lama satu-satu. Tapi kalau kalian waktu memotong pakai select itu cepat. Ya. Escape, pastikan di save gambarnya. Setelah itu kita akan gambar kupingannya. Kupingannya tadi itu ya. Ukurannya adalah 10 cm ke arah luar. Kalau tidak percaya kita ukur nih dari gambar tampak depan kusen jendela yang kita buat tadi ya. Kalau kita ukur tadi itu ini ukurannya 10 cm, 100 mili. Kalau sudah, kita offset, O enter, 100, enter. Ini yang ke kiri, ya. Setelah itu, perhatikan, di sini kan sudah ada garis 10 cm ya. Nah, kupingan itu tidak seperti ini. Langsung dihubungkan seperti ini, yang ini langsung dihubungkan seperti ini, tidak. Tapi kita buat miring. Ya. Kalau kita lihat ukuran ini masih 12 dikurangi coakan kiri kanan, kapur, berarti masih sekitar 100 ya. Kita pakai garis bantuan L enter saja, klik. Sembarang, ini terserah ke kiri panjangnya, karena hanya sebagai bantuan. Kita offset. Ukuran 25, enter, klik ke arah atas, klik ke arah bawah. 25 mili itu berarti 2,5 cm, berarti total panjang ini ke sini itu sisa 5 cm. Ya, kalau sudah escape, sekarang kita gunakan bantuan L enter, hubungkan garis titik ini ya, titik ini menuju ke titik alur kapur sana, yang bawah juga sama, klik arah titik ini juga. Kalau sudah, 3 garis bantuan tadi dihapus. Masih ada sisa garis ujung-ujung, kita trim lagi, TR enternya 2 kali. Klik, klik, hilang. Ya. Kalau dari tampak depan kelihatan seperti ini, ya. Tapi kalau dari tampak potongan, dia ternyata tidak lurus ya. Kita harus miringkan ya. Supaya nanti ketika kita hubungkan ke tembok ada ikatan kuat ya. Jadi sepanjang titik sini itu nanti akan diisi spasi. Seperti itu. Atau plesteran nyebutnya. Kalau sudah dapat ini, sebelah kanan belum ada. Kalau kita buat manual lagi lama. Cerminkan saja dari gambar yang sudah ada di sebelah kiri. Select objek yang akan kita cerminkan, MI, enter. Cari titik tengahnya, arahkan ke atas, enter.
akan jadi bentuk seperti ini. Oke. Setelah itu, perhatikan kenapa ini detail dari potongan ya. Dari potongan kusen pintu dan jendela ini ketika nanti saya arahkan ke bawah. Langsung saya praktekkan saja ya. Langsung saya praktekkan saja, L enter. Perhatikan. Saya buat garis ini. Saya perpanjang ke kanan dan ke kiri. Misal kalau butuhnya sekitar 250, oke. Masukkan angka 250, enter. Yang sebelah kiri juga sama, titiknya kita pindah, arahkan ke kiri. Masukkan angka 250 mili, escape. Kita ubah garis ini harus menjadi garis potong. Kalau belum terlihat garis potongnya, kita bisa atur, klik garis yang akan diubah, klik kanan, pilihan properties. Ya. Line Type Scale ini harus kita besarkan. Kenapa? Karena garis potongnya tidak cukup kelihatan. Berarti di sini harus kita besarkan. Misal 10. Efeknya apa? Nah, ini sudah kelihatan ya. Saya naikkan 15. Oke, cukup. Saya skip. Ya. Setelah dapat seperti ini, saya akan buat tanda arah potongan. Ya, tanda arah potongan. Saya gunakan REC dulu untuk membuat. Dengan ukuran seperti ini kira-kira butuh ukuran berapa? Itu X-nya 300, Y-nya 50. Oke, 300,50. Ini bebas ya, freestyle karena arah panah saja. Lalu saya select, saya rotasi, RO enter, klik sembarang, masukkan angka 45 derajat. Garis yang awalnya lurus tadi akan miring seperti ini. Lalu saya select, saya akan cerminkan MI karena tanda arah potongan ya, ini saya cerminkan seperti ini, enter. Setelahnya saya bikin REC enter lagi. Sembarang kliknya, nanti kita hubungkan. Kira-kira ukurannya berarti sebesar ini 100,100 ya. 100,100. Escape, saya ulang ya. REC enter. Klik sembarang. 100,100 enter. Saya select. Saya rotasi, RO enter, klik sembarang, sudutnya sama 45 derajat. Saya ulang, select, RO enter, klik sembarang, masukkan angkanya 45 derajat, enter. Setelah itu saya bikin REC bebas, saya butuhnya garis berdiri seperti ini. Kira-kira ini ukurannya 50,200 ya. 50,200, enter. Saya select, saya pindah, M, enter. Titik midpoint ini saya pindah, arahkan ke sana. Lalu garis objek yang ini saya pindahkan juga, M, enter. Titik ini saya masukkan di titik midpoint dari objek yang kedua ya. Jika sudah, ini boleh dimajukan, diataskan lagi, di move, secara bebas saja, klik sembarang, tapi F8-nya harus aktif, jangan seperti ini. F8-nya dipencet, arahkan ke atas, kira-kira jangan seperti ini ya, tapi melebihi sebelah sana. Dengan maksud, garis yang miring ini akan bertemu dengan yang vertikal ini. Ya. Saya move, saya arahkan ke atas. Sekitar ini, bebas. Freestyle. Kalau sudah, gunakan polyline, PL enter, untuk menyatukan objek-objek ini. Saya mulai dari titik sini ya, teman-teman. Saya mulai dari titik sini, arahkan ke atas sana, cari titik-titik tepinya.
terus jalan terus. Pertemuan ini silang ya, intersection. Di sini berarti juga intersection. Kalau di sini itu perpendicular bisa. Di sini juga. Di sini. Di situ berarti intersection, besarkan kalau perlu intersection. Berarti di sini. Di sini. Nah, karena kita awal mulai di sana, bisa klik langsung, bisa C enter. Saya pakai C enter tadi ya. Kalau sudah, ini diklik saja garisnya, saya pindah M enter. Yang ini bantuan tadi saya buang saja, sudah tidak butuh. Menjadi satu kesatuan objek ya. Kalau sudah, sekarang saya bikin L enter. Saya buat garis sepanjang berapa ini? 100 mili enter, skip. Objek yang ini saya pindah, M enter, titik ini saya pindah ke sana. Ya. Kalau dirasa garis penunjuk panah ini itu posisinya terlalu besar, bisa kita rotasi nanti ya. Perhatikan dulu, saya lupa. Kalau detailnya ada di bawah, berarti harusnya, perhatikan, ini misal tampak depan kusen jendela. Kalau kita memotong detailnya penampang menuju ke arah atas, gambar yang detail ini harusnya berada di atas. Karena di sini detailnya saya sudah menggambar di arah bawah, ya, di arah bawah sini, bukan di sebelah sana, berarti panahnya ini harus saya arahkan ke bawah. Gimana cara mengubahnya? Tinggal saya select saja ini, saya cerminkan ini titik ke arah sana, berarti sudah pindah ke bawah nih. Enter. Yang atas saya hapus. Delete. Kembali ke sini. Kalau terlalu besar tadi boleh diklik. Tinggal di skala saja. SC. Klik di sini. Kalau diisi 1 akan tetap ukuran seperti yang kita buat. Karena kita mau mengecilkan, ya berarti harus diisi 0, ya. 0, berapa? Misal 0,5, berarti setengahnya. Terlihat akan menjadi lebih kecil. Nah, saya rasa ini ukuran yang pas ya. Kalau sudah, kita bikin teks ya, kita bikin teks. Pastikan di bagian ini ya, di bagian style, kalau saya sudah membuat denah sama detail. Kalau denah itu nanti untuk ukuran yang denah teksnya, sedangkan detail itu berarti untuk gambar yang pendetailan. Berarti teksnya ukurannya logikanya harus lebih kecil. Untuk mengaktifkan, kalau kalian tidak ada tampilan ini, kalian bisa menggunakan ST style enter. Nah, saya pakainya nanti harusnya detail, bukan denah. Kalau denah ini teksnya besar. Kalau detail berarti teksnya lebih kecil ya, karena nanti posisinya disesuaikan dengan gambar kan. Untuk pencetakan gambar dalam skala nanti ya, kita itu mengatur skala itu skala kertasnya, bukan skala gambar. Jadi gambar kita tuh sebenarnya real 1:1 sebenarnya. Nanti saya akan jelaskan lebih rinci lagi. Di bagian detail ini, perhatikan saya menggunakan teksnya itu ukurannya 16. Karena ini tadi set current-nya itu adalah denah, karena ini saya prosesnya menggambar kusen pintu dan jendela, itu merupakan detail. Berarti detail saya klik, saya set current, close. Di sini otomatis akan berubah menjadi teks untuk detail. Ya, saya masukkan T enter. Saya buat teks di sini. Ini adalah potongan AA. Ya. Kalau teksnya dirasa kurang besar, nanti ini bisa dibesarkan di sini saja. Ya. Maksudnya kenapa di sini kita menggunakan escape? Saya escape dulu ya. No dulu. Kenapa di sini saya punya pilihan detail denah, ya, denah dan detail? Karena teks ini nanti itu bersamaan ketika kita membuat dimension cell 1:100 sama detail. Kalau untuk mengeluarkan dim style kemarin kan posisinya D enter kan, ya kan, D enter. Ada skala 1:100. Kalau saya modify, saya pengen lihat ya, modify itu tidak membuat baru ya, modify.
Saya klik modify. Di bagian teks ini tuh ada pilihan denah. Oh, berarti memang ketika saya pakai skala 1:100, berarti saya butuh teks yang ukurannya besar, yaitu denah. Ya, tapi kalau di detail, saya modify, saya pakainya ya sesuai kebutuhan. Ya, teksnya di saya pakai detail dengan ukuran 16 tadi. Disesuaikan kebutuhan. Ya. Kembali ke sini. Contoh, aplikasinya gimana? Kalau di sini masih pakai 1:100 set current-nya, ya, D enter tadi, set current-nya masih pakai 1:100 set current ya. Apa yang terjadi kalau kita akan memberi ukuran ini memakai 1:100? Perhatikan, DLI, dimension line, enter. Saya akan mengukur lebar penampang ini. Ya, saya ukur. Apa yang bisa diperhatikan? Teksnya terlalu besar, dimensinya juga terlalu besar. Makanya kita tidak bisa mengaplikasikan dimension style 1:100 untuk detail kusen pintu dan jendela. Ini saya hapus. Makanya saya harus menggunakan dimension style yang detail. D enter. Detail ini saya set current. Kalau kalian belum ada, kalian harus membuat dua skala, 1:100 dan skala untuk detail ya. Set current. Close. Kalau sudah set current, di sini akan berubah menjadi detail kan? Ketika saya ukur DLI enter, penampang yang ada di sini sampai di situ jaraknya, wah, ini kalau dicetak nanti bagus. Ya. Perbandingan antara detail yang gambarnya kecil dengan ukurannya sesuai, tidak besar seperti kita melihat gambar denah. Wah, ini terlalu besar kalau kita aplikasikan di gambar yang kecil. Seperti itu. Ini saya hapus dulu. Kembali ke sini tadi ya. Saya akan buat teks tadi terakhir di sini. Karena teks 16 di sini itu tidak mumpuni karena terlalu kecil ya, besarkan saja. Misal pakai 20, sorry, saya naikkan dulu 50 deh. Di enter, baru tuliskan teksnya di sini A, karena potongan AA. Klik sembarang. Sesuaikan. Kalau mau mengedit teks, ED, enter. Klik teksnya. Misal rata tengah, klik. Gitu ya. Klik di luar kalau sudah mau oke. Boleh oke di sini, boleh klik di luar sama saja. Kalau sudah, kita arsir, H enter. Di bagian pattern ini ada kotakan kecil. Kita pakai solid, oke. Add select object, karena garis objek kita tadi kan menjadi satu kesatuan. Bisa kita gunakan select object. Nah, ini. Karena jadi satu kesatuan ya, bisa kita gunakan add select. Tapi kalau posisinya, saya skip ya, itu bukan satu garis satu kesatuan, kita harus menggunakan pick point dalam proses mengarsir. Berarti kita harus mengarahkan seperti ini dalam mengarsir. Ya, seperti ini. Saya skip. Karena kita punya satu garis satu kesatuan, ya gunakan add select object saja. Ini yang akan diarsir gitu. Enter. Oke. Ini saya ganti menjadi layar arsir. Oke. Lalu perhatikan ini garis potong. Ini juga harusnya garis potong, bukan garis kayu. Kita match MA, samakan. Garis ini yang sudah benar kita kopikan ke arah yang masih salah. Escape. Save gambar kalian. Kalau sudah, kita kopikan garis potong ini sebelah kiri juga ya. Select seperti ini. Kita copy, CO enter. Titik ini kita arahkan sampai ke ujung. Klik escape. Ya. Nah, maksud dari detail potongan penampang ini menggambarkan arah garis potong yang kita buat. Arahnya ke bawah. Berarti kita memotong kusen jendela ini seakan-akan menghadap ke bawah. Apa yang terlihat kalau kita menghadap ke bawah? Harusnya yang terlihat adalah seperti ini. Gitu.
Tapi gambar ini belum detail ya, kita detailkan dulu. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dari sini ya. Di bagian yang ini tadi, itu kan ada masuk 1 cm ya, kita offset 1 cm. Oh, enter 10 mili berarti ya. Perhatikan, ini masuk 1 cm, semuanya sama. Ini masuk 1 cm, masuk 1 cm, masuk 1 cm, masuk 1 cm. Yang ini juga masuk 1 cm-nya ke sana. TR, enter 2 kali. Ini yang garis saya potong tidak perlu, yang ini tidak perlu. Ya, ini tidak perlu. Trim. Ini penampangnya jadi bagus seperti ini ya. Yang sebelah kiri sana kita escape dulu karena ini harusnya garisnya bertemu di titik ini. Kita extend dulu. EX enternya 2 kali. Kita extend. Kita trim garis yang tidak dibutuhkan. TR enter 2 kali. Trim. Trim. Gitu. Yang ini perhatikan. Garis utamakannya tadi yang ini. Berarti ini tidak perlu, tidak perlu. Ini yang tidak perlu karena daun jendelanya ini masuk 1 cm ya. Ini tidak perlu, tidak perlu. Ini tidak perlu. Nah, penampangnya seperti itu kalau yang di area dalam ya. Kalau area luar penampangnya seperti ini. Oke. Selanjutnya ini sama, silahkan di trim bagian ini 2, 3, 4, 5. Nah, penampang kita sudah bagus, sudah utuh ya. Kalau sudah seperti ini, perhatikan di sini sebenarnya ada alur kapur ya. Di sini itu ada alur kapur. Kita bisa gunakan alur kapurnya, ada beberapa jenis ya. Kita gunakan REC dulu, enter. Kita klik sembarang, ukur 10,10, berarti 1 cm kali 1 cm. Kalau sudah, select objeknya ini, M enter. Titik yang di midpoint ini kita pindahkan juga di midpoint ini. Nah, kalau sudah, gunakan L enter. Titik ini dapatkan di titik midpoint ini, dapatkan di titik sana. Nah, skip. Ini yang kotak tadi yang kita buat bantuan tadi tidak perlu, hapus. Ya, alur kapur itu hanya ada di dinding tepi kusen ya. Kalau kusennya ada di sini paling tepi ya berarti di sini dan di sana saja. Di atas sama di bawah saja. Sedangkan yang di tengah tidak perlu karena dia tidak berhubungan dengan tembok langsung. Ya. Ini saya cerminkan dulu, MI enter ke arah yang paling kanan di sana. Saya ambil midpoint-nya. Arahkan ke atas, enter. Setelah itu, kita butuh trim enter ya. TR, enter 2 kali. Bagian ini kita potong. Ya. Bagian yang di sini kita potong. Itu alur kapur. Gunanya untuk mengikat antara tembok ya dengan kusen. Nah, ini biasanya diisi oleh spesi. Ya, plesteran seperti itu. Kalau plesteran di luar, maaf. Ini lebih tepatnya spesi, campuran pasangan batu bata. Kalau sudah seperti ini, kita arsir dulu penampang-penampang pokoknya ya. H enter, hatch. Posisinya di sini, patternnya kita ubah. Kita ambil yang ANSI 31. Skalanya kita coba dulu 10 ya, sesuaikan. Karena garisnya tidak menjadi satu kesatuan utuh, kita tidak bisa menggunakan add select object, tapi add pick point. Ya. Yang diarsir di bagian penampang. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Enter 2 kali. Ya. Kesalahannya adalah arsiran yang kita buat di penampang kayu itu masih terlalu besar. Kita harus ubah. Ya, kita klik dulu ya, kita ubah layarnya menjadi layar arsir sesuai kebutuhan. Lalu kita kecilkan skalanya. Hatch edit. Kalau H tadi hatch, sedangkan HE adalah hatch edit. HE enter, yang kita ubah mana? Arsirannya diklik. Lalu skalanya dikecilkan. Kalau 10 terlalu besar. Coba saja 2. Oke. Nah, ya. Ternyata masih terlalu kecil. HE enter.
kita besarkan 2 kalinya. 2 kali 2 itu 4. Oke. Nah, ini sudah bagus ya. Sudah sesuai. Lalu, perhatikan di sini kusen pintu jendela. Ini kusen jendela dulu ya, pintunya nanti. Di bagian jendela sini itu akan memakai apa? Misal di sini memakai kaca. Kalau memakai kaca, di sini juga harus kondisi terarsir. Kita arsir dulu. H-enter, arsiran kaca itu pakainya ANSI 30. Mana? Bisa 34 ya, 34. Oke. Kita klik epic point. Ya, arsirnya di sini. Wah, 3 di sini posisinya ya. Arsiran kacanya tinggal diantar 2 kali. Arsirannya ini kita ganti layernya menjadi arsir. Kalau terlalu kecil, kita bisa edit skala arsirannya, HE enter sama seperti penampang tadi. Di sini saya kasih 15, sudutnya misal saya kasih 15. Oke. Nah, ini lebih bagus ya. Nah, seperti ini. Berarti kita akan memakai di sini bahannya adalah kaca ya. Berarti pada saat kita menggambar penampang atau potongan dari detail jendela tadi di situ, harus kita gambarkan juga kacanya itu di mana. Ya. Kita pakai bantuan XL enter, V enter. Kenapa? Karena kita belum punya jarak yang 6 tadi ya. Yang ini. Batas kaca kita di sini. Sini, situ, sini, dan di sana. Escape. Ya. Batas kacanya ada di sebelah sini ya. Nah, kalau kita ukur di sini ini panjangnya 400 mili kan? Nah, nggak mungkin pada saat kita memasang kaca hanya 400 mili. Dia tidak ada ikatan dengan penampang daun jendela di sini ya. Berarti harus kita lebihkan. Ya, kita lebihkan setengah senti. Kalau setengah senti itu berarti 5 mili ya, 5 mili. Berarti kita buat ya REC enter. REC enter, klik sembarang, arahkan ke kanan. Kita buat tadi 5, gitu ya. Kita memakai ketebalan 5 mili ya. Terus panjang kacanya tadi itu bukan posisinya hanya 400, tetapi kita lebihi kiri dan kanan juga 5 mili, 5 mili, berarti 10 mili, 410. Enter. Ternyata arahnya salah, butuhnya kan tadi tidur ya kacanya, tinggal dirotasi saja, select, RO, enter. Sembarang, butuhnya seperti ini dulu. Ini ganti layar arsir dulu. Kaca. Kalau sudah, ini saya select, saya move, M, enter. Sebelum saya move, escape dulu. Saya akan memotong garis yang tidak perlu ya. Saya gunakan TR, enter. Sekali ya, bisa TR enter sekali atau 2 kali. Saya gunakan TR enter sekali. Batas saya motong tuh ini. Saya tentukan 3 itu ya. Saya enter, garis yang saya potong itu ini. Ya. Escape. Yang bawah juga sama ya. Kalau yang bawah ini kan tidak ada halangan gambar di bawahnya. Kalau tadi kan ada halangan di atas, makanya saya pakainya TR enter sekali. Kalau yang bawah ini bisa mengaplikasikan pakai TR enter 2 kali langsung. Langsung saya select garis yang tidak butuh. Ya. Saya ulang. TR enter 2 kali, saya select. Boleh select kiri, select kanan, sama saja. Kalau sudah, ini saya move sekarang. M enter, saya ambil midpoint-nya. Perhatikan, midpoint kaca di sini. Saya pindahkan di sini dulu, midpoint-nya. Skip. Perhatikan, di sini ada lebihan loh, ya. Di sini ada lebihan. Iya, karena kalau kita ukur tadi jarak bersih dari
kaca sebenarnya hanya 400 mili, tapi untuk memasang kaca ini supaya menjadi satu kesatuan harus kita masukkan ke daun jendela ini tadi ya, setengah senti. Berarti ini harus kita move. Klik M, enter. Klik sembarang, arahkan ke kiri sebesar setengah senti, itu berarti 5 mili. Enter. Nah, sekarang kanan dan kirinya itu sudah sama. Kalau di sini ada kaca, ya, berarti ada garis yang tidak kelihatan. Ini garisnya harusnya di-trim. Ini juga garisnya harus di-trim. Nah, escape. Di-save dulu. Ya. Kalau sudah, kaca ini kita copy, CO enter, ya, ke arah yang belum ada gambar di sini ya. Di sini juga harusnya ada kaca. Bisa kalian pakai bantuan di sini misalnya. Ini kan saya ambil di titik ini, berarti ngopinya juga harus di copy di titik ini. Jangan di sini, beda. Di sini, satu lagi nanti di sini ngopinya, titik acuannya, klik. Nah, sudah tepat semua, tapi belum di trim bagian ini ya. Kita trim, TR enter 2 kali, trim. Yang di sini juga kita trim. Ya. Kalau sudah, kita edit, select arsiran yang akan diedit, baru tambahi dengan add pick point. Ya, kita akan menambahi arsiran penampang ya. Yang kita tambahi berarti di sini areanya, ini, sini, di sini, terakhir di ujung kiri. Enter 2 kali. Nah, seperti ini ya. Detailnya seperti ini sudah lengkap ya. Kalau sudah lengkap seperti ini, sekarang kita beri ukuran ya. Pastikan di sini pilihannya detail ya. Bukan 1:100. Kalau 1:100 seperti ini, kalau saya mau ngasih ukuran, sudah saya jelaskan di awal tadi, ukurannya akan terlalu besar, tidak seimbang dengan gambar yang ada. Escape. Saya harus pakai detail. Kalau kalian belum ada, silahkan dibuat dulu skala yang detail. Lalu gunakan DLI enter. Titik ini sampai ujung ini saya arahkan ke atas ya. Dikira-kira misal sejauh ini, klik. Untuk melanjutkan ukuran jangan pakai DLI lagi, kelamaan. Pakai lanjutan namanya DCO. Dim continue, melanjutkan ukuran ya. Terakhir tadi kan di titik ini, berarti kita lanjutkan saja ke sini, ke sana, lanjutkan terus. Ada kesalahan, saya Ctrl Z bisa, jangan di escape ya, Ctrl Z, klik, escape. Kalau sudah, ini kan ukuran per part ya, per bagian. Nah, panjang totalnya berapa? Ini kan salah satu nanti acuan kita dalam melaksanakan tuh total panjangnya berapa. Kita beri ukuran juga, DLI enter, dari titik awal ini sampai ke titik akhir itu panjang kayunya berapa ya. Nah, ini juga perlu. Saya kira-kira, nah, kalau dilihat ini hampir 2 meter ya, 194 cm. Yang bawah sama, kita juga harus beri ukuran, DLI enter. Kita mulai dari sini, klik. Sampai di sini, klik, arahkan ke bawah. Kira-kira secukupnya ya, terlihat dan seperti ini. Kita lanjutkan pakai DCO, enter. Kita beri ukuran seperti ini. Sebelah sana, agak detail ya, beda sama yang atas, karena di sini letak daun jendela ada. Berarti harus tergambarkan ukuran-ukuran inti, pentingnya, seperti itu. Nah, seperti ini. Lanjutkan sampai selesai pojok kanan gambar kita. Oke, escape. Beri ukuran totalnya, DLI. Ujung di sini sampai ujung di sana itu panjangnya harusnya sama dengan yang atas.
Nah, sama kan? 1940 sama dengan yang atas juga ya. Berarti gambar kita sudah fix oke. Ya. Ini saya hapus dulu, nanti saya buat lagi aja. Perhatikan, ini gambarnya saya dekatkan dengan tampak dari jendela yang ada ya. Kira-kira seperti ini. Berarti detail dari potongan arah ke bawah, potongan AA ini digambarkan juga ke bawah arahnya. Jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita juga harus membuat potongan BB, ya berarti vertikal. Kalau mau gambarnya berada di kiri, berarti arah pandangan kita motong itu arahnya ke kiri. Tapi kalau gambarnya mau di sebelah kanan, berarti arah potongan kita harus sebelah kanan. Ya, sekarang kita buat yang vertikal. L enter, titik tengah sini. Ya, layernya disamakan, MA enter. Potong ini, ya, garis potong itu dikopikan ke garis potong ini. Kalau sudah, kita lebihkan garis potongnya. Klik garis potong yang ini, kita arahkan ke bawah. 200 enter. Yang atas sama, klik titiknya itu, arahkan ke atas, 200 enter. Kalau sudah, ini kita select. Ya, kita select, kita copy, CO enter. Klik sembarang, kita kopikan di sini. Ya. Kita benarkan posisinya, diselect seperti ini, baru dirotasi. Klik ujung yang ini. Nah, rotasi yang benar, karena kalau mau motongnya arahnya ke kanan, ya arahnya seperti ini. Kalau mau posisi memotongnya posisinya ke kiri, berarti harusnya seperti ini. Kita motongnya sebelah kanan ya. Nah, huruf A-nya ini dirotasi juga, biar kita mandangnya satu arah. Seperti ini. Kita edit karena sudah ada potongan AA di sini, berarti itu potongan BB. ED enter, klik. Ini B, klik. Ya. ED ya, pakai caranya ED. Lalu kita ini copy juga ke bawah, CO enter. Titik ini kita pindahkan, kopikan ke titik ini. Skip. Ternyata ini terlalu bertemu ya, bertabrakan dengan garis potong. Ini kita pindahkan saja. Select seperti ini, dipindahkan ke bawah lagi supaya tidak mengganggu pandangan. Nah, segini. Di save. Sekarang kita akan buat sama seperti ini ya. Potongan, detail potongannya, tapi letaknya di sebelah kanan. Kenapa? Karena arahnya menuju ke kanan. Kita gunakan X-line panjang, XL enter. Kita butuhnya vertikal dulu saja. Saya ulang. XL enter, V enter. Klik sembarang kira-kira di sini saja, escape. Kita offset. Kalau dari depan kelihatannya itu penampang kayunya ukurannya tadi kan 60 kan, 6 cm. Tapi kalau dilihat dari tampak samping, ini kan posisinya ini ke sini 6. Tapi kalau dari samping kan berarti kayunya yang kita ukur ini. Penampang ini kan. Nah, 12 cm kan, 120 mili. Berarti ini kita harus offset 120 mili. O enter, 120 enter. Klik garis yang akan kita copy, arahkan ke kanan. Nah, kita sudah punya penampang seperti itu. Sekarang kita gunakan X-line lagi, XL enter, tapi horizontal, H enter. Kita butuh garis-garis yang ini dulu. Utama dulu ya. Yang 60 ini. Yang 60 berarti yang mana? Bukan yang hijau ke hijau ini ya, tapi ini ke sini yang 60 tadi. Yang bawah ini 60. Kalau sudah, kita trim. TR-nya, enternya sekali saja. Karena saya mau motongnya, karena ini kan, perhatikan, saya mau motong garis ini. Tapi masalahnya masuk di area-area itu. Berarti TR-nya enternya sekali. Batas saya motong yang ini. Saya enter. Ini yang saya mau potong. Langsung hilang nanti. Ya. Tapi kalau di area yang sebelah kanan kan tidak ada gambar apa-apa. Itu bisa enter 2 kali. TR enternya 2 kali. Tinggal di trim.
Ini tidak butuh karena yang di arah atas tidak ada gambar sama sekali. Ini kita trim. Ini kita trim. Nah, seperti ini penampangnya. Potongan yang ada di kanan. Saya save dulu. Kalau sudah seperti ini, perhatikan. Kalau saya motong jendela ini ke arah kanan, ya, berarti daun jendelanya itu berada di tepi kiri atau di tepi kanan. Harusnya kalau kalian lihat perhatikan gambar ini, berarti daun jendelanya ini tidak berada di kiri, tapi di kanan, karena kita motongnya posnya ke kanan. Tapi kalau lain cerita, kalau arah panahnya ke kiri, kalau kita memotong di sini, ya berarti nanti daun jendelanya itu ada di kiri, gitu ya. Kalau di kanan, ke arah kanan, berarti ada di kanan. Kita offset dulu, enter. Daun jendelanya itu ukurannya kalau tidak salah itu 3 mili. Skip. Saya DLI dulu. Maaf, saya ukur dulu ya. Ini harusnya itu 3 mili. Tuh, 30 mili ya. 3 cm maksudnya. Saya offset. enter. 30 mili enter. Ini arah kiri. Karena daun jendelanya letaknya di kanan. Kalau sudah seperti ini, perhatikan. Ya, kita offset, enter, yang 1 cm tadi. Perhatikan. Ini ke sana 60, tapi ini masuk ke sini kan 1 cm, 10 mili. Nah, ini alasannya kita offset. 1 cm. Kayunya ini 1 cm, 1 cm. Yang ini jangan ke arah bawah ya, tapi ke arah sana. Tergantung kayunya ya. Kalau di sini 6 cm, ya berarti offsetnya masuk ke dalam kayu, jangan keluar kayu. Kayak ini tadi, kayu 6 cm-nya kan tadi garis ini sama garis ini. Offsetnya jangan keluar sana, tapi masuk ke dalam kayunya. Kalau sudah escape, TR, enternya 2 kali. Garis yang tidak dibutuhkan kita potong. Perhatikan. Kayunya 6 cm itu ke sini sampai ke sini. Berarti ini nggak penting. Trim, trim. Yang ini trim. Perhatikan, yang ini trim, 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 trim. Ini trim juga. Yang bawah, ini trim, trim, trim. Nah, sudah jadi ya. Oke, sudah jadi. Kita bisa mengarsir penampangnya dulu ya. Kita arsir, enter. Arsirannya penampangnya tadi itu ANSI 31 ya. Skalanya nanti kita match dari yang ada, bisa sembarang dulu nggak apa-apa, add pick point. Kita arsir di bagian penampang ini 2 sama paling bawah 3. Escape, masih kelupaan, tidak jadi ya. Kita harusnya masih menggambar alur kapur di sini yang sama seperti ini. Ya, kita gunakan REC dulu. REC enter, klik sembarang, buat ukuran garis bantu. REC enter tadi ya, dengan ukuran 10,10, enter. Kita move, M enter. Midpoint ini kita pindahkan ke midpoint yang itu. Lalu bentuk garisnya untuk cowakan ya, seperti ini. Kalau sudah dapat garis itu, ini baru dihapus. Garis ini kita cerminkan untuk berada di atas sana ya. Berarti ini saya select tadi, MI enter. Tengah-tengah garisnya berarti di sini. Kita arahkan ke sana, ke kanan, supaya sudah jadi di cerminannya di atas. Kalau sudah, kita trim garis yang tidak dibutuhkan. Ini tidak butuh, buang. Yang ini juga tidak butuh, dibuang. Baru kita sekarang bisa mengarsir ya, enter. Di sini arsirannya tadi ANSI 31. Sebenarnya arsirannya bebas dulu nggak apa-apa. Kenapa? Contoh ya, sebentar. Saya skip. Misal arsirannya, saya ulang dari awal, enter. Arsirannya ini kan bebas. Ini kan tadi terakhir kita ngarsir kaca ya. Misal bebas dulu, add pick point. Karena kita sudah punya acuan arsiran yang benar ya. Saya klik sembarang di situ, bukan sembarang ya, di penampang. Penampang kayu.
penampang kayu, enter 2 kali. Ini kan arsirannya masih salah. Tapi ingat, kita punya arsiran yang sudah benar di sini. Berarti kita bisa match. Ya, ini ada kesalahan ya. Saya cek dulu. Nah, sini. Kegeser tadi ya. Nah, ini arsiran kita kan sudah benar. Match itu tidak hanya mengopi atau menyamakan layer garis saja, tapi arsiran juga bisa kita samakan. Klik layer yang sudah benar, arsirannya, hatch. Kita kopikan ke arah arsiran yang masih salah. Nah, otomatis dia akan mengikuti benar. Sama. Asalkan punya acuan dulu ya. Kalau belum punya acuan ini ya harus milih arsiran yang tepat dulu. Kalau sudah, perhatikan, sekarang kita buat kacanya ini tadi ya. Kita cek dulu ukurannya. Kalau kita cek ukuran yang tinggi, itu tinggi yang atas ini totalnya adalah 420. Oh, oke, belum. Perhatikan, kita bantuan X-line enter, XL enter, horizontal enter. Perhatikan, batas kacanya itu di sini. Kalau yang di atas. Kalau yang di bawah, berarti yang ini sampai di titik ini. Skip ya. Kalau sudah, saya akan potong garisnya. TR, enternya sekali untuk area garis yang menabrak objek penting. Batas motongnya mana? Ini. Ini. Di ACC, enternya sekali, baru ini di trim. Ya. Skip. Untuk yang area kanan ini, karena tidak ada objek sebelah kanan, langsung TR enter 2 kali. Ini saya trim. Nah, batas kacanya kita sudah punya ya. Berarti kacanya itu sepanjang ini, di posisi ini kacanya. Tapi harus kita tambahi setengah senti ujung ya, 300. Kalau ditambahi setengah senti, 5 mili ya, berarti 5 mili atas, 5 mili bawah. Berarti jadinya 310. REC enter. Klik sembarang. Ya, kacanya kan butuhnya berdiri seperti ini. Berarti isiannya 5, tadi 300 ditambahi 5 mili atas, 5 mili bawah, berarti 310, enter. Pastikan arsirannya diubah jadi arsir. Ini select, kita move, M, enter. Saya ngambil acuan yang atas saja. Midpoint ini, saya pindahkan ke midpoint itu. Ingat, ini belum dibagi 2. Ini, saya move, klik sembarang, arahnya ke atas. Jangan sembarang klik ya, tapi diisi angka. 5, enter. Sudah tepat, kita trim garis yang tidak dibutuhkan. Garis ini sama garis yang ini. Nah, sekarang yang bawah, kacanya lebih panjang lagi ya. Kita ukur dulu, DLI enter. Sampai kaca yang bawah ini tuh ukurannya didapatkan 1400, berarti harusnya kita tambah 10 nanti ya. 5 atas, 5 bawah. 5 mili atas, 5 mili bawah, berarti 1410. Saya del. Kita bikin REC enter, klik sembarang, arahnya nanti kacanya seperti ini kan. Berarti 5, karena tebal kaca 5 ya. Terus tinggi kaca kita tadi 1410 ya, karena ketambahan 5 mili atas, 5 mili bawah. Nah, seperti ini. Layarnya kita samakan dulu ya, MA. Kaca ini kita pindahkan ke sini supaya sama. Select yang mau dipindah kacanya, M enter. Midpoint ini kita pindahkan di midpoint yang batas kaca yang atas ini. Nah, tapi ingat, ini masih pas banget dengan daun jendela ya, tapi yang bawah masih kesisa nih. Kita bagi 2. Kita move, M enter. Klik sembarang, arahkan ke atas tadi 5, enter. Berarti ini nanti kelebihannya setengah senti. Yang atas juga ini setengah senti. Kalau sudah, kita trim garis yang tidak diperlukan. Ini tidak perlu. Yang bawah ini juga sudah tidak diperlukan. Ya. Kalau sudah, sekarang kita arsir. Nambah arsirnya bisa pakai Hatch Edit ya. Tadi sudah saya jelaskan. Ini arsiran yang mau kita edit atau kita tambahkan arsirannya. Add pick point. Klik di situ, penampang. Klik di sini penampang. Di sini juga penampang kayu. Lebih tepatnya penampang. Kalau ini penampang kusen, kalau ini penampang daun jendela ya.
Di sini daun jendela. Enter 2 kali. Nah, jadi seperti ini. Kalau sudah beres, tinggal diberi ukuran seperti ini, ya. Tinggal diberi ukuran DLI untuk memberi ukuran. Perhatikan, ini sampai sini. Arahkan kira-kira secukupnya, misal segini. Kalau yang pertama sudah pakai DLI, nih ada save otomatis ya, setiap 10 menit. Tapi pastikan juga, kalian juga rajin save kalau gambarnya posisinya sudah melewati beberapa tahap. Ya. Kita lanjutkan pakai DCO Enter. Nah, ini akan meneruskan. Kita teruskan sampai ujung atas. Klik, klik. Jangan lupa diberi ukuran total tingginya. DLI Enter, dari ujung bawah sampai di ujung atas itu panjang kayu yang kita butuhkan berapa. Arahkan secukupnya ya, kira-kira segini. Perhatikan, ternyata dibutuhkan 2 meter 80. 2,08 meter ya, atau 208 cm gitu. Yang sebelah kanan sama, DLI Enter. Kita beri ukuran, klik ini, titik kedua, arahkan ke kanan, kira-kira seperti ini. Melanjutkan ukurannya pakai DCO, klik. Klik, klik. Di batas-batas yang harus diperlukan penjelasan ukuran ya. Di sini perlu. Skip. DLI Enter, dari ujung ini atas sampai ujung bawah nanti harusnya sama panjangnya dengan yang kita ukur di sebelah kiri tadi. Kira-kira segini. Perhatikan, kita cek. 2,80 meter 2080 sama ya. Kalau sudah selesai, sudah disimpan. Ini yang disebut adalah rencana kusen, pintu, dan jendela. Tapi kita baru dapat ini detail jendela. Ya. Berikutnya kita akan gambar yang detail kusen pintu ya. Sama prosesnya ya. Sekarang kita gunakan XL Enter, H Enter, klik sembarang ya. Saya samakan titiknya 2 meternya di sini. Karena hampir sama ya, karena tingginya 2 meter tadi. Oke, nggak apa-apa, dari bawah saja lagi. Sembarang, kira-kira segini, escape. Sekarang O Enter. Rata-rata orang posisinya escape, saya ulang ya, saya delete lagi. Saya acuannya XL Enter, H Enter, pakai di sini boleh. 1, 2, 3, 4, saya skip. Ini sama ya. Lalu kita offset, O Enter. 2 meter, 2000, karena sampai lantai ya kalau pintu itu. Klik garis yang paling bawah ini, arahkan ke bawah. Nah, ini. Kalau sudah, kita gunakan XL Enter, vertikal, V Enter. Perhatikan, kita penampang utamanya dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kalau sudah, perhatikan. Kita gunakan trim. TR, enternya sekali. Saya memotong garis yang ini ya. Batas garisnya ini, enter. Ini saya potong. Escape. Saya memotong TR, enter sekali. Batas motongnya ini, enter. Ini yang saya potong. Ya. Kalau saya lanjutkan, TR, enter 2 kali. Ini bisa langsung, kenapa? Karena sebelah kanan nggak ada objek lain. Saya trim langsung gini boleh. Tapi yang sebelah kiri perhatikan, ini ada garis ini. Bahaya kalau motongnya posisinya hanya TR enter 2 kali. Yang terjadi justru seperti ini. Masih ada sisa garis di sana. Tapi bisa kalian akali dengan select ini, baru dihapus boleh. Ya. Nah, ini kita sudah dapat hampir dapat tampak depan dari kusen pintu.
Kalau sudah, kita trim garis-garis yang tidak dibutuhkan. Karena kalau pintu beda dengan jendela. Kalau jendela tadi simetris ya, kita bisa menggunakan REC di dalamnya. Tapi kalau yang ini, pintu tidak, karena bawahnya pintu tidak memakai ambang bawah, karena langsung lantai. Ini ada ambang tengah, ini ada ambang atas. Ya, kayu. TR, enter 2 kali. Ini tidak butuh garisnya. Garis ini saya trim, skip. Kupingan di pintu hanya ada di bagian tepi kiri atas sama tepi kanan atas. Bawah tidak ada, kenapa? Karena langsung permukaan lantai. Kita bisa copy dari yang sudah ada ini. Ya. Saya CO, copy. Titik ini akan saya kopikan ke titik kusen pintu. Lalu yang sebelah kanan saya mirror dari yang sebelah kiri. MI enter. Nah, seperti itu. Sudah dapat otomatis. Lalu di bagian yang atas pintu kalian pakai kaca atau enggak? Kalau misal pakai kaca bisa seperti ini. Ya. Kalau misalkan mau pakai bahan kaca boleh. Atau juga kadang kalau pintu biasanya atasnya hanya seperti ini, perhatikan. Biasanya kaca setengah-setengah. Maksudnya seperti ini. L enter. Di sini saya kasih garis tengah gitu ya, batas kaca. Jadi nanti arsiran kacanya ada di atas sama di bawah, cuman letaknya di kiri sama di kanan, seperti itu ya. Nanti kita coba gambarkan ya. Kita coba gambarkan di detail kanan sama kirinya ya. Ini sama ini itu arsiran kaca. Kalau kita arsir, saya arsir ya. H enter. Skip dulu ya, saya pastikan dulu arsiran kacanya itu posisinya benar. Oke. H enter. Arsirannya bebas dulu sembarang karena ada acuan kaca yang sudah benar ya, add pick point. Arsiran kacanya berarti di sini sama di sini boleh. Bahannya misal kaca, enter 2 kali. Nah, di sini kita samakan match MA. Arsiran yang sudah benar itu ada di jendela nih, kita kopikan ke arah sini. Nah, ya, nanti detailnya kita gambarkan di sebelah kanan ya. Kenapa tidak pakai daun jendela? Karena ada yang bisa ada jenis kusen pintu yang langsung atasnya itu kaca, bisa. Ada juga yang posisinya pakai panel juga bisa. Ada yang posisinya pakai mirip kayak daun jendela gini ya di permukaan atasnya, tapi pintunya biasanya panel. Sekarang kita fokus ke area yang daun pintu. Pada area daun pintu perhatikan sama ada masuk cowaan ya, ada masuk daun pintunya sebesar 1 cm. Berarti kita harus offset ya. Kita harus offset. O enter. 1 cm itu berarti 10 mili. Ya, perhatikan, ini masuk ke dalam kayu, masuk ke dalam kayu, masuk ke dalam kayu. Kita satukan ini, dua garis ini memakai CHA, chamfer. Klik garis pertama sama garis kedua, enter lagi, karena mengaktifkan perintah yang sama. Klik garis pertama, garis kedua akan terhubung seperti itu. Jangan lupa, garis yang tidak kelihatan berarti putus-putus. Kalau kita lihat berdiri di sini ya, dari pintu ini, yang kita gambarkan, berarti garis yang tidak kelihatan adalah garis yang ini ya. Garis ini tuh tidak kelihatan. Garis ini itu tidak kelihatan ya. Kita match aja berarti MA dari garis yang sudah tepat, putus-putus ada di jendela nih. Kita klik, kita samakan ke area yang garis tidak terlihat tuh tadi ini. Nah, seperti itu ya. Lalu kalau di daun jendela tadi itu kita pakai ukuran 60 mili atau 6 cm ya, tapi kalau di daun pintu harus lebih besar ukurannya. Ya, kita pakai 12. O enter 12 cm. 2 berarti 120 mili. Daun jendelanya berdaun pintunya, maaf, itu berarti dari sini ke dalam. Ini ke dalam. Hijau ini ke dalam. Ya. Lalu yang bawah jangan pakai ukuran 12. Kenapa? Karena yang bawah itu kan tidak ada kayunya ya, tidak ada ambang bawah kusen. Supaya lebih kaku, posisinya kita besarin ukurannya. O enter, masukkan angka
Sebentar. Kalau kalian perhatikan kusen pintu yang ada di rumah kalian, berarti kusen daun jendelanya ini tidak mepet lantai. Kenapa? Karena kalau nanti ada terjadi pemuaian, pintu kalian tidak bisa dibuka. Berarti harus kita offset dulu sebesar 1 cm dulu, 10 mili ke arah atas dulu. Seperti ini. Baru garis yang tidak dibutuhkan kita trim. Perhatikan, berarti yang ditrim ini sama ini ya. Ini garisnya saya trim, garisnya ini saya trim, ini saya trim. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita offset, enter, jaraknya 20 mili, berarti 200 ya yang bawah ya. Ini arahkan ke atas. Kalau sudah enter 2 kali, masukkan angka 500, berarti 50 cm ya. Ini ke arah atas, enter 2 kali, 12 cm, berarti 120 mili, arahnya ke atas. Seperti ini ya. Kalau sudah dapat bentuk seperti ini, kalian bisa menggunakan REC. Bikin area yang di dalam kotak-kotak ini. Nah, area dalam kotak-kotak ini. Baru garis yang ini sudah kalian boleh hapus. Kenapa? Karena kalian sudah pakai bantuan REC tadi. Ini sudah boleh dihapus. Ini saya del. Nah, otomatis sudah jadi posisinya daun pintu seperti ini. Di save. Ya, daun pintunya sudah jadi. Nah, pertanyaannya kalian akan gunakan posisinya daun jendelanya itu pakai bahan apa? Panel atau lainnya? Ya, kita coba di sini pakai panel ya. Kalau pakai panel berarti perhatikan kita offset lagi isian panel pintunya. Kita coba isikan 3 cm ya, berarti 30 mili. Ini masuk ke dalam. Ini masuk ke dalam, ini masuk ke dalam. Setelah itu gunakan L enter. Kalau daunnya pakai panel, ini berarti miring, tandanya seperti ini. Nih, daripada membuat ulang, ini di mirror bisa dicerminkan. Midpoint-nya kan di sini, arahkan ke kanan. Ya. Sedangkan yang ini bisa ngopi dari yang bawah dulu, baru nanti dicerminkan. CO enter. Titik ini dikopikan ke titik yang itu. Jadi, baru yang ini kita cerminkan. MI, enter. Cari titik tengahnya, berarti ada di sekitar ini. Arahkan ke kanan, enter. Sudah jadi. Di save. Ya, tampak depan pintunya kita sudah jadi. Sekarang, perhatikan. Kita copy ini. Sama garis potongnya ya. CO enter. Saya ngopinya titik ini ya, tepi paling luar saya kopikan ke tepi paling luar pintu. Escape. Kalau sudah yang ini saya select, saya cerminkan di sebelah kiri, berarti MI enter. Midpoint-nya berarti ada di sini, boleh. Arahkan ke bawah, klik enter. Ini kan kelebihan. Tinggal di trim saja, TR enter 2 kali. Nah, ya, kalau sudah punya satu acuan benar tuh cepat gambarnya ya. Lalu yang ini saya kopikan juga ya, saya CO enter. Saya ambil acuan paling luar berarti di sini, saya kopikan di sana. Di tengah ini, escape. Ya kan? Yang ini saya select, saya cerminkan juga nih, MI enter. Saya ambil acuan tengah-tengah dari tinggi pintu berarti ada di sini. Arahkan ke kanan atau ke kiri sama ya. Klik enter. Garisnya kurang panjang, ya sudah di extend saja, EX enternya sekali. Batas garis memperpanjangnya ini, yang diperpanjang, di enter dulu sekali lagi ya, baru di klik. Saya ulang. EX enternya sekali saja. Batas kita memperpanjang garisnya ini, diklik, baru di enter. Baru yang mau diperpanjang garisnya mana? Yang ini. Nah, jadi tidak perlu kalian pakai extendnya 2 kali, EX enter 2 kali. Ini diklik satu-satu, lama. Ya. Baru di save. Terus kalau sudah, di bagian sini, ini harusnya ada bahan namanya truss ram. Setinggi 10 cm boleh, 15 cm juga boleh. Kita offset. O enter. Ya. Kita pakai 15 cm ya, 150. Ini arahkan ke atas. Ini arahkan ke atas, escape.
Kalau sudah, di bagian area ini harus kita arsir pakai menggunakan trasram ya. H-Enter. H-Enter. Trasram itu simbolnya, karena kita belum pernah buat ya, berarti simbolnya ANSI 37. Escape. Sebenarnya kalau nggak salah kita pernah buat trasram itu di tampak ya. Sebentar saya hapus. Di tampak di denah ya, lebih tepatnya di denah kamar mandi. Nah, ini ada trasram. Ya, berarti nanti kita bisa match. Kita coba arsir bebas dulu aja berarti ya. H-Enter. Arsir bebasnya berarti terserah arsirnya jenisnya apa, add pick point. Karena posnya bukan satu kesatuan ya. Tinggal kita klik yang mau diarsir di sini sama di situ. Yang sebelah kiri juga sama, jangan lupa di sini sama di sini. Jangan lupa yang area kecil kita kelupaan ya. Ini juga diarsir. Berarti yang sebelah kanan belum. Di sini, enter 2 kali. Arsirannya udah jadi ya. Sekarang kita match, samakan arsirannya dengan yang ada di MA enter ya, di denah. Di denah itu kita punya trasram. Nah, ini, klik samakan dengan yang baru kita buat tadi. Nah, escape. Tapi ternyata terlalu besar. Benar, kalau di denah itu kan posisinya lebih besar gambarnya ya, ukurannya daripada nanti di detail. Karena detail itu kan kayu kecil ya. Berarti kita edit aja, H-Enter. Klik arsirannya. Kita kecilkan skalanya. 4 saja kemungkinan cukup. Nah, seperti ini. Ini namanya pasangan trasram. Kalau sudah, kita sekarang fokus ke potongan AA ya. Potongan AA itu ada di sini. Berarti yang kelihatan apa saja? Kita cek. Kalau sudah seperti ini saya hapus dulu. Del, ini sama ini saya explode ya. X enter supaya pecah-pecah garisnya. Perwakilan berarti garis horizontal ini sudah tidak perlu. Horizontal ini saya hapus. Saya akan extend dari sisi yang sini. X enternya 2 kali. Ini saya perpanjang. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau extendnya pakai enter sekali, Oke, saya lanjutkan. Kalau EX-nya enter 2 kali, kesusahan dengan ukuran garis yang ini yang kecil ya. Posisinya bisa digunakan EX enternya posisinya sekali saja. Batas saya mau memperpanjang, misal garisnya yang ini ya, saya enter, tinggal dibesarkan seperti ini garisnya mau perpanjang, saya mau perpanjang. Nah, ini bedanya extend sekali sama 2 kali ya. Kalau yang bawah masih bisa pakai extend enternya 2 kali. Kenapa? Masih memungkinkan. Nah, itu kan. Escape. Kalau sudah seperti ini, nah di area yang kupingan ini kan, perhatikan. Karena arah panah kita itu menuju ke bawah itu kan nggak ada kupingan. Makanya ini tidak digambar kupingannya. Tapi kalau jendela tadi ada. Kenapa? Perhatikan arah bawah. Di arah bawah ini juga ada kupingan. Makanya kupingannya masih bisa digambarkan di potongan AA. Tapi kalau untuk yang pintu, karena arahnya ke bawah berarti tidak ada. Tapi kalau arahnya nanti ke atas, kupingannya juga kelihatan. Ya, karena ini nggak ada, oke, nggak usah kita kasih. Lalu alur kapurnya kita kopikan dari yang jendela saja, sudah ada soalnya. Ini kita copy dari sini, 1, 2, 3. Enaknya kalau gambarnya sudah pernah gambar 1 ya, enak, kita copy, CO enter. Acuannya mana? Misal ini saja, pojok kanan atas ini, saya kopikan ke pojok kanan atas juga milik penampang yang ini. Nah, escape. Kalau sudah, 3-3 ini, objek ini saya, jangan sampai tepinya juga ya, hanya sebatas ini. Saya cerminkan MI enter, segitiganya ini arah bawah. Sudah jadi di sebelah kanan. Yang tidak perlu kita trim. Ini saya trim, ini saya trim. Yang sebelah kiri pun sama, saya trim, saya trim. Ya. Sudah seperti ini, kita boleh arsir, H-Enter. Penampang utamanya dulu ya. Add pick point.
Saya arsir di penampang ini 1, 2, enter 2 kali. Karena sudah ada acuan arsiran yang sama, berarti bisa kita match, samakan. Kita select arsiran yang sudah benar, klik, pindahkan ke arsiran yang masih salah. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah, sekarang kita fokus ke bagian yang ini, daun pintu ya namanya, karena kita tadi memakai panel. Ya kan? Kita memakai panel. Kita gunakan X-line, XL enter, V enter, vertikal. Acuannya ini 1, 2, 3, 4. Escape. Perhatikan di sini. Ya. Setelah itu kita trim garis-garis yang tidak kita butuhkan. TR enternya 2 kali boleh. Ini saya trim, saya trim, saya trim. Ya, escape. Seperti ini. Kalau sudah, ya, perhatikan bagian daun pintunya itu sebenarnya ukurannya ini sampai sini ya. Saya ukur ya. Ini 120 mili, 12 cm. Tapi untuk yang ini namanya panel, ini miring. Ya. Itu miring. Berarti nanti kalau kita gambarkan ya, kita bikin garis bantuan L dulu, L enter. Tepi garis ini sampai ke sana. Oke. Kalau sudah, panelnya itu kan nanti harus masuk ke dalam daun pintu seperti tadi kaca. Kalau saya gambarkan di sini tadi kaca. Perhatikan, kaca ini harus masuk ke dalam daun jendela supaya terkunci gerakannya, ya kan? Sama halnya pintu, seperti itu juga. Ini juga harus kita masukkan karena ini pintu, ya. Tidak lagi hanya setengah senti, kita masukkan sedalam 1 senti. Berarti 10, enter ke kiri. Yang kanan sama, klik titiknya, arahkan ke kanan, 10, enter. Kalau sudah, perhatikan ketebalannya, ya, ketebalan kayunya, daun pintunya, ini kan tadi totalnya adalah 4 cm ya. Kita buat 3 cm. Kalau 3 cm itu berarti, perhatikan, saya ukur dulu ya. Kalau saya ukur ini kan ukurannya 40 mili atau 4 cm. Kalau kita mau buat 3 cm berarti kan harus kita offset, O enter, 15 enter, 15 mili ya. Ini ke atas, ini ke bawah. Seperti ini kan. Lalu yang ini saya offset untuk jadi 1 cm berarti 10 mili ya. O enter, 10 mili dibagi 2 itu kan 5. Ini 5 mili, 5 mili. Garis yang tengah sudah tidak saya butuhkan karena ini hanya sebatas garis bantu. Ya kan? Kalau sudah, saya hubungkan L enter. Ini saya hubungkan garis seperti ini. Saya hubungkan ke sana miring. Yang ini juga saya hubungkan ke sini miring. Nah, garis yang ini silahkan di mirror, dicerminkan sebelah kanan, MI enter. Karena di sini ribet banget ya garisnya, bisa pakai acuan yang sebelah sana. Cari midpoint-nya, arahkan ke atas, enter. Ya. Kalau sudah, perhatikan. Kalau sudah, garis yang ini posisinya boleh kita hapus. E, enter, atau di del. Tinggal seperti ini ya. Kalau sudah, kita trim garis-garis yang tidak kita butuhkan. TR enternya 2 kali. Perhatikan, ini trim, trim. Ini di trim. Ya. Ini kita trim. Perhatikan. Garis ini tadi, ini kan hanya bantuan untuk kita membuat kemiringan ya. Hanya kita membuat kemiringan yang ini. Berarti ini tuh sudah boleh dihapus garisnya. Sudah boleh dihapus seperti ini. Ya. Lalu TR enter 2 kali, garis ini tidak ada. Kenapa? Karena daun, isian dari daun pintu, kita masukkan ke daun pintunya ya. Berarti dicoak ke dalam, terkunci. Mirip kayak kaca tadi. Yang sebelah kanan pun harus kita trim. Ya. Ya. Tapi kalau misal kalian mau beri garis seperti ini di midpoint, di tengah, gini nggak apa-apa. Karena pada dasarnya panel itu adalah
pengerjaan 2 kali ya, sisi kiri sama sisi kanan dilem nanti. Ya, berarti ini saya kasih garis saja. Oke. Kalau sudah, ini boleh kita arsir. Ya, ini boleh kita arsir. HE aja, H edit. Arsiran yang mau kita kopikan diklik. Klik add pick point. Ya kan? Lalu klik di sini sama di penampang situ, enter 2 kali. Tinggal di save. Ya, tinggal di save seperti ini. Setelah di save, kita bisa boleh kasih ukuran. Perhatikan, saya kelupaan satu lagi. Kalau di sini pintu, tidak ada namanya ambang bawah atau kayu yang di bawah, otomatis garis yang ini tidak ada. TR, enter 2 kali. Kalau tidak percaya, sekarang kalian buka pintu, ya. Ini pintu depan, kalian buka gitu. Garis di sini ada nggak? Nggak ada, karena itu garis lantai. Ya, berarti jadinya penampangnya hanya seperti ini. Sekarang kita kasih ukuran. DLI enter. Kita kasih ukuran ya. Ini ke bawah. Kira-kira seperti itu. Dilanjutkan pakai DCO. Di sini, sana, dan di sana. Lalu gunakan DLI. Panjang total kayu yang kita butuhkan nanti berapa? Arahkan ke bawah. Ternyata panjangnya adalah 85 cm ya. Yang atas sama, kita gunakan DLI enter. Ini sampai ujung atas. Ke atas kira-kira seperti itu. DCO. Melanjutkan ukuran. Sebelah sini. Sini. Oke, skip. Beri ukuran panjang totalnya juga, jangan lupa. Untuk kontrol, ukuran yang kita berikan itu ternyata benar, seperti itu. Sudah sama ya, 850, yang bawah juga sudah 850. Oke. Ya, potongan yang bawah sudah selesai. Sekarang kita bikin potongan BB. Karena arah panahnya ke kanan, ya hampir mirip kayak denah. Bukan denah ya, hampir mirip kayak yang jendela tadi ya. Kita gunakan XL, enter. Kita butuhnya garis vertikal, berarti V enter. Letakkan kira-kira berarti di sini saja, nanti karena ada ukuran sebelah kiri ya. Kita offset, ukuran kayunya tadi 612, berarti 120 mili. Klik, arahkan ke kanan. Kalau sudah, kita gunakan XL enter, H enter, perhatikan. Ini 2, ini bukan yang ini ya, 6 cm-nya itu ini. Nah, baru perhatikan, yang bawah itu trasram juga harus digambarkan. Ini sama ini. Nah, skip. Garis yang sudah kita tidak butuhkan kita trim. TR-nya antar 2 kali boleh ini. Oke. Saya lupa memberitahu kalian, misal tadi kan saya mengajarkan TR enter 2 kali itu untuk area trim yang tidak ada gambar ya di sebelah sana, jadi tidak terganggu. Nah kayak gini, kanan kan nggak ada gambar. Tapi kalau kejadian sebelah kiri ada gambar gini, bisa kalian akalin, ngetrimnya enter 2 kali boleh, tapi kalian harus tutupi seperti ini areanya. Layar kalian kan terbatas gini ya. Kalau kalian ngetrimnya seperti ini, enter 2 kali, ketika kalian ngetrim bagian ini, akan masih ada areanya ini. Objek ini masih ada, ya kan? Tapi kalau saya tutupin dengan jendela atau interface AutoCAD seperti ini, saya trim enter 2 kali, biasanya garis yang di sebelah sana itu bisa hilang. Tapi kondisional, ini ternyata nggak bisa hilang ya, tapi kadang bisa, tergantung AutoCAD kalian versi berapa. Kalau sudah tidak bisa ya terpaksa harus kita delete, kalau nggak kalian pakai TR enter sekali tadi ya. Oke, jadi seperti ini, kita lanjutkan. Bagian yang atas ini juga harusnya ada alur kapur ya. Ada alur kapur, kita kopikan dari yang sebelah sini. Kita CO enter. Ujung ini kita kopikan ke ujung sebelah sana juga. Kalau sudah ini di trim, tidak butuh. Oke.
Kemudian perhatikan, daun pintunya ini kan berarti ada di kanan ya. Daun pintunya berarti ada di kanan. Tidak sama seperti jendela yang ukurannya 3 cm saja. Perhatikan, ini kan 3 cm. Kalau daun pintu harus lebih tebal, 4 cm ya. O enter, 40 enter, ini arahnya ke sini. Tuh. Lalu tadi kan O enter, masuknya 1 cm ya, 10 mili. Kayu yang 6 ini masuk. Kayu yang 6 ini masuk. Tapi ingat, ini daun pintu. Ini jatuhnya kita tidak pakai apa-apa kan tadi. Langsung dipasang kaca kan. Kalau langsung dipasang kaca, perhatikan. Kalau dipasang kaca, berarti saya trim ya, TR enternya sekali saja. Saya motongnya sampai batas yang mana ya? Batas yang ini dulu deh. Enter, ini saya trim. Tuh ya. Nah, kacanya biasanya itu dipasang. Ini kan kacanya ada 2 nih. Ada yang atas sama yang bawah ya. Kita ukur dulu ya. Kita ukur dulu. DLI enter. Posisinya ini ukurannya berapa? 400. Ya kan? 400 kacanya. Tapi kan harus masuk ke dalam sama masuk ke dalam sini setengah senti ya tadi kita bilangnya ya. Setengah senti. Berarti ini kita hapus dulu aja karena di bagian itu kita tidak pakai daun jendela ya. Ini saya hapus karena tidak pakai daun jendela. Ya, perhatikan. Saya bisa membuat kacanya dulu. Saya ukur dulu ya. Tadi ini kalau saya ukur itu panjangnya adalah 400. Berarti nanti jadinya 410. Karena setengah senti di atas, setengah senti di bawah. Setengah senti itu sama aja 5 mili. 5 mili kan berarti 10, 410. REC enter. Ya, REC enter. Klik sembarang, arahkan ke sana ya. Kita tadi butuhnya tebalnya kaca 5, panjangnya jadinya tadi 410 kan. Enter. Select arsir, di layarnya digantikan arsir saja. Oke, kalau sudah kacanya itu harus kita, ini areanya harus kita bagi menjadi 3 area yang sama besar. Pakai cara baru namanya divide. Div enter. Klik garis ini. Mau dibagi menjadi 3 berapa segmen gitu, menjadi berapa bagian. Saya isikan 3 bagian. Enter. Kalau sudah, perhatikan, saya select. Saya move dulu aja ya. Enaknya jangan move, copy saja. CO enter. Midpoint ini saya pindahkan, perhatikan, di sini ada titik bantu nanti. Nah, ini. Node. Ini mengindikasikan bahwa garis tadi sudah kita bagi menjadi 3 segmen. Kita copy di sini dan copy di situ. Escape. Ini kacanya ya. Nah, kacanya kan harus masuknya di dalam kayunya kan harus sama ya. Ini kita select, kita move, M enter, klik sembarang, arahkan ke atas 5 mili. Setengah senti. Berarti coaannya udah sama ya. Nah, oke. Sebentar, ini saya pindah dulu garisnya ke sana. Oke. Nah, tapi kacanya kita ini setengah sama setengah. Setengah dipasang di atas, setengah dipasang di bawah. Perhatikan. Saya pakai bantuan garis L enter. Ya. Tengah midpoint-nya berarti di mana kacanya? Di sini ya. Midpoint-nya di sini. Saya trim garis yang tidak saya butuhkan. Ini. Nah, sekarang kaca yang depan kalian mau letaknya di bawah apa di atas? Kalau mau letaknya di bawah, berarti yang kalian trim itu sebenarnya yang ini. Nah, kalau yang satunya berarti kebalikannya. Ini sama ini. Nah, makanya jatuhnya kacanya gantung kayak gitu. Tapi kalau dilihat dari tampak depan, ya ini jadinya ada garis tengah ini. Ya. Sekarang saya layarnya saya samakan ya, MA. Ini saya samakan ke sini. Ini sudah tidak perlu, saya hapus. Yang ini saya trim, TR enter 2 kali. Ini saya trim. Saya ulang, TR enter 2 kali, trim. Ya. Yang ini juga yang bawah saya trim.
select, ini boleh dihapus. Oke, di save. Jadi yang atas itu kita posisinya tidak pakai daun jendela, tapi langsung kaca ya. Sedangkan yang pintu sekarang fokus ke pintu kita ya. Garis yang tidak kita butuhkan di trim. TR enter 2 kali, ini trim, ini trim. Kebalik ya, oke, hati-hati. Kalau kebalik jangan di escape dulu boleh, tapi Ctrl Z ya. Berarti ini yang saya potong, ini yang saya potong. Nah, seperti ini. Kalau sudah, sekarang pakai bantuan XL enter, H enter. Kita membuat panel kayak pintu yang potongan A tadi ya, ini 2. Lalu ada di sini, ini, di sini dan di situ. Kalau sudah, kita TR enternya sekali. Batas memotong ini, di enter, di ACC, mau yang dipotong ini. Otomatis yang sebelah kiri hilang semua ya. Sama ini juga, kita ketinggalan. Nah, escape. Kalau yang sebelah kanan, karena tidak ada gambar, TR enter 2 kali bisa. Langsung di trim. Seperti ini. Lalu, perhatikan, ini saya trim lagi, karena tidak perlu ini. Trim. Perhatikan, ini di trim. Saya trim. Saya trim. Oke. Perhatikan, yang ini saya pakai bantuan XL dulu lagi ya. XL, H enter. Tadi kan yang paling bawah tuh, berarti ini juga perlu untuk daun pintunya tuh batasnya sampai sini. Ya, daun pintunya berarti cuma sampai sini. Berarti, perhatikan, saya TR, enternya 2 kali. Ya, enternya 2 kali. Berarti garis ini sudah tidak saya butuhkan. Ya kan? Saya skip. Kalau ini saya hapus garisnya, L enter, ini hubungkan seperti ini. Nah, daun pintunya nanti itu posisinya ini sampai ke atas sana. Sedangkan yang ini, perhatikan, ini tuh truss ram. Berarti kalau saya arsir di sini ya, saya arsir sekalian ya, enter. Arsirannya bebas karena sudah ada arsiran yang benar, add pick point. Lalu arsir di area ini, enter 2 kali. Kalau sudah, kita MA, enter. Ini kita samakan ke sini. Nah, ini. Jadi kelihatannya kalau kita potong ke arah potongan BB kanan, itu truss ramnya hanya kelihatan seperti ini. Ya, TR enter 2 kali, ini saya trim. Nah, kalau sudah seperti ini, kan kita sudah punya panel yang benar. Berarti nanti gambarnya nggak perlu lama, perhatikan. Ya, saya copy garis ini. Ya, saya CO enter, klik sembarang, ya, arahkan ke kanan, escape, kita rotasi, RO enter sembarang, arahkan, boleh ke sana, boleh ke bawah ya, klik. Nah, sudah ya. Kalau sudah, ini bisa kita copy. Perhatikan, ini bisa kita copy, CO enter. Acuan kiri ini, perhatikan, kiri ini bisa kita pindah ke sini. Nah, escape. Ya. Perhatikan. Lalu garis yang ini kita bisa cerminkan ke sini ya, bisa kita cerminkan ke sini. Tapi supaya aman, kita pakai garis bantuan DLI boleh, DLI enter. Perhatikan, yang ini klik sampai ke arah yang sana, klik, arahkan ke kanan sana. Sorry, salah ambil ya DLI-nya. Yang bawah ini bukan sampai sana ya, tapi sampai sini dulu. Yang pertama nanti di sini, lalu yang satunya lagi nanti dari sini, perhatikan dari sini itu ya, sampai atas sini. Pakai garis bantuan ukuran boleh, bebas, nanti kita hapus. Kalau sudah, garis yang 1, 2, 3, kita bisa cerminkan, MI enter, pakai garis bantu ini. Nah, ya, midpoint, arahkan ke kanan, enter. Jadi, kalau sudah jadi, kita trim garis yang ini, garisnya boleh dihapus, hapus. Yang bawah ini boleh dihapus.
TR enter 2 kali. Yang kita trim berarti yang ini. Nah, berarti yang di sini yang kita trim ini tidak butuh, ya kan? Ini, dan ini. Nah, jadi terus untuk di sini sama, kita bisa ngopi dari yang ini. Ngopinya fokusnya ke sini aja. 1, 2, 3, 4, 5. Ini nggak usah. Kita copy, CO enter. Acuannya ambil mana? Ini. Dipindahkan kemana? Dikopikan ke sini. Bukan ke sini ya, salah. Kopinya ke sini. Kalau sudah, ini boleh dihapus. Yang ini juga boleh dihapus. Lalu 1, 2, 3 garis ini bisa kita cerminkan. MI enter. Acuannya pakai garis bantu ini tadi. Nah, tengah-tengah midpoint, arahkan ke kanan, enter. Otomatis sudah jadi di sebelah sana. Kalau sudah jadi, ini boleh dihapus. Ini hanya garis bantu untuk memudahkan kita mencerminkan gambar ya. Nah, kalau sudah, ini bisa dipanjangkan ya, dihubungkan sampai sana. Sebelumnya ini saya trim dulu, ini tidak butuh. Saya biasanya gunakan extend enternya sekali saja, batas memperpanjangnya ini. Garis yang saya memperpanjang mana? 3 garis ini bisa saya select sekaligus seperti ini. Dia otomatis memperpanjang sampai yang kita tentukan tadi. Kalau sudah, di save. Lalu kita arsir, penampangnya kan belum kita arsir nih. Kita arsir, H enter. Arsirnya at pick point. Penampangnya berarti ini kita arsir. Utama ini kita arsir, daun pintu kita arsir. Ini juga daun pintu di sini. Kita kelupaan ya, belum trim ini. Nanti kita trim dulu. Sama yang bawah ini. Nah, ini enter 2 kali. Layarnya arsirannya kan masih salah. Kita samakan MA match dengan penampang yang sudah benar ada di sini. Kita kopikan ke arsiran ini. Nah, sudah jadi. Kesalahannya tadi di bagian ini belum kita trim ya. TR enter 2 kali, ini trim, ini di trim. Nah, sudah jadi. Kita save, kita terakhir tinggal memberi ukuran seperti potongan yang A tadi ya. Kita gunakan DLI yang pertama. Ini sampai sini kita arahkan, kira-kira butuhnya seperti ini ya. Kita lanjutkan, jangan pakai DLI lagi tapi DCO. Kita lanjutkan ukurannya sini 60, 400, terakhir ujung. Jangan lupa dikasih ukuran totalnya dari ujung ke ujung, ujung atas sampai ujung ke bawah. Akhirnya dibutuhkan panjang kayu sebesar 2 meter 52 cm. Atau 252 cm gitu ya. Yang kanan silahkan dikasih ukuran juga, DLI enter. Perhatikan, ini sampai sini bisa dikasih ukuran seperti ini ya, kira-kira berarti seperti ini. Kalau ini dirasa mengganggu, ini bisa dipindah ke arah kanan, ke bawah sini, boleh. Tapi dibenarkan dulu posisinya ya. Oke, kira-kira segini. Kalau sudah, pakai DCO enter. Nah, kita lanjutkan ke sana. 200, 512, 120 di sini. Oke. Escape. Jangan lupa juga dikasih ukuran total ya. Pakai DLI enter, ujung sampai ke bawah. Sampai ke bawah ini. Panjangnya kiri sama kanan harusnya sama untuk kontrol. 252, 252. Berarti sudah cocok. Ya. Seperti ini. Ini tinggal di save. Ya. Gambarnya sudah jadi nih. Nah, ini. Ya. Tinggal nanti diberi judul ngopi dari yang sudah ada. Misal, saya copy. Ini kan untuk yang rencana kusen pintu.
karena ini keterangannya terlalu besar ya, ini saya geser ya, supaya nanti lebih leluasa pada saat nyetak gambar nanti. Perhatikan, karena ini terlalu besar, ini bisa di scale. Select, pakai SC Enter, klik sembarang di sini, misal diisi setengahnya, 0,5, Enter. Otomatis judulnya akan mengecil ya. Kita kasih judul ED Enter. Ini detail kusen apa tadi? Ini kan jendela J1 ya. Detail jendela, detail kusen gitu aja ya. Detail kusen J1. Ya, meskipun ini gambarnya kita masih skala 1:1, nanti rencana mencetaknya di skala 1:50 atau 25, tergantung kertas nanti ya. Kita isikan 50 dulu. Ya. Setelah itu kita kopikan, CO Enter, klik sembarang. Oke, saya ulang. CO Enter. Kalau kalian ragu dengan perintah, di escape dulu, diulang ya. Arahkan ke kanan, klik escape, kita edit. ED Enter, judulnya ini tadi itu pintu utama kita tadi itu kodenya, maaf, oke, di rencana ini. Pintu 1 ya. Ini tadi J1 benar nggak? Kita cek dulu. Jangan-jangan salah. Benar ya, J1, pintu 1. Oke. Di sini berarti pintu 1. Detail kusen pintu 1. Saya edit, ini P karena pintu. Oke, nanti keluarannya kalian harus bisa menggambar seperti ini. Ya. Pintu terserah ya, detail kusen pintu dan jendelanya kalian memilih 2. Ya, pintu-pintu, misal pintu 1, pintu 2 boleh, J1, J2 boleh. Misal perwakilan pintu sama jendela juga boleh. Seperti ini. Oke. Selamat mencoba ya, teman-teman.